Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rahma Mandasari dapat menjumpai Anda dalam program Gurindam. Bincang-bincang yang membahas masalah disertai solusinya. Barang siapa hidup di dunia, taulah ia hanya sementara. Apabila banyak melihat dunia, tentulah banyak masalah yang mendera. Apabila bincang soal masalah, maka solusi harus pula jadi risalah. Ya, pemirsa, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Sekitar 75% dari 7,7 juta kilometer persegi wilayahnya terdiri dari lautan. Nah, wilayah pesisir ini di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Kelurahan Sicanang, Belawan, memiliki masalah sampah pesisir. Meningkatnya volume sampah, baik itu sampah rumah tangga dan juga sampah industri yang tentu saja berpotensi dalam merusak kekayaan alam, terutama kekayaan hayatinya. Lantas bagaimana upaya pemerintah yang bergandengan tangan bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengatasi permasalahan sampah pesisir ini? Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir tentunya setelah ulasan yang berikut ini. Kelurahan Sicanang, Medan, Belawan adalah wilayah pesisir yang meliputi areal seluas 15,10 km persegi yang berbatasan dengan Selat Malaka. Sebagai wilayah pelabuhan, potensi sampah rumah tangga dan industri juga cukup besar. Jika permasalahan sampah tidak ditanggulangi, dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan juga kekayaan hayati laut. Di Sicanang, masyarakat berusaha untuk mengatasi masalah sampah ini dengan membuat bank sampah di bawah pendampingan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan. Tahun lalu, Bank Sampah Induk dan Rumah Kompos didirikan sebagai tanda kerjasama BLH Medan dan juga Biro Lingkungan Hidup Kota Kitakyushu, Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, telah berdiri 24 bank sampah yang didirikan kelompok masyarakat Sicanang dengan jumlah nasabah aktif lebih dari 600 orang. Tidak hanya menjadi tempat mendulang rupiah dari manajemen sampah pesisir, Rumah Kompos dan Bank Sampah Induk Sicanang Belawan ini juga hadir sebagai pusat informasi dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin belajar pembuatan kompos dan mendaur ulang sampah. Baik pemirsa, sudah hadir bersama saya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, Bapak Insinyur Arief Estri Nugroho MT. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat ya, Pak, sehat. Ya? Bagaimana Pak dengan kesibukan sehari-hari pasti tentang lingkungan setiap hari Pak ya? Iya, sibuk banget nanganin konservasi, ngawasin pencemaran, lain-lain. Iya, baik. Tidak sendiri juga, kita juga kedatangan Bapak Bahtiar, seorang penggiat lingkungan yang juga bekerja di Rumah Kompos Sicanang Belawan. Apa kabar Pak Bahtiar yang akrab disapa Pak Kep ini pemirsa? Kenapa sih namanya Pak Kep? Mungkin pernah menjadi koordinator ya. jadi orang panggilnya Pak Kep. Dan itu melekat sampai sekarang ya Pak Kep. Baik, saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Secara umum bagaimana sebenarnya Pak kondisi lingkungan di wilayah pesisir? Ya, kita memang menaruh perhatian yang sangat serius untuk menjaga lingkungan di daerah pesisir ini, karena saat ini beberapa masalah ada di daerah tersebut. Ya. Jadi diantaranya banjir rob, kemudian kawasan mangrove yang semakin lama semakin mengecil, kemudian juga industri, banyak sekali kegiatan industri di sana yang harus kita awasi supaya tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Ya, juga masalah sampah karena
wilayah pesisir ini sebagai hilir dari beberapa sungai yang mengalir kota Medan, membawa sampah-sampah dari kawasan hulu yang dibuang oleh masyarakat ke sungai. Jadi banyak sekali memang masalah lingkungan yang dihadapi di wilayah pesisir ini. Iya, kita fokus ke Kelurahan Sicanang Belawan ini Pak. Nah, seperti apa seberapa serius permasalahan sampah yang terjadi di sana? Ya, kalau Kelurahan Sicanangnya sendiri karena wilayahnya tidak terlalu besar, ini mungkin masalahnya juga belum terlalu rumit, tetapi kita mencoba menjadikan Kelurahan Sicanang ini menjadi satu kelurahan percontohan nantinya untuk menangani masalah lingkungan, terutama soal sampah tadi. Itu yang memang kita sedang rencanakan ke situ. Termasuk juga kita akan membuat kampung iklim di Kelurahan Sicanang ini. Iya, baik. Saya ke Pak Kep. Nah, Bapak tinggal di pesisir juga ya, wilayah pesisir ya, iya. Pak? Tepatnya di mana? Kelurahan Bagandeli. Bagandeli gitu ya Pak ya. Nah, apa masalah lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak? Sama hampir yang disampaikan Pak Arif tadi. Cuman di situ keistimewaannya tuh air banyak tapi sulit untuk digunakan. Yaitu kalau air lautnya itu kotor. Tapi itu pun kami berusaha juga bagaimana ke depannya masyarakat di hulu itu mengetahui bahwasannya kami butuh yang bersih, bukan sampah. Tapi sampahnya sebagian dah kami manfaatkan, ada yang bisa jadi kompos, ada yang bisa didaur ulang atau di butter. Oke, menggunakan tadi membuat kompos gitu ya. Itu Pak Kep lakukan sendiri atau bersama dengan masyarakat di sana? Ada yang sendiri, ada yang bersama-sama. Jadi masyarakat ini ada banyak pilihan untuk mengolah sampah ini menjadi pupuk, kompos, sampah organik khususnya ya. Apalagi dengan metode Takukura itu. Ya, ini berarti sampah rumah tangga ya Pak? Iya, sampah rumah tangga juga bisa diolah sebagai produksi yang seperti di Bank Sampah Induk Canang. Iya, Pak Kep, bagaimana bisa diceritakan sedikit metode pembuatan komposnya itu seperti apa? Bahannya dari apa-apa saja? Bahannya hanya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Baik bahan baku maupun bahan bibit bakteri yang mau kita buat, yaitu sejenis dedak atau sekam itu yang difermentasi selama 1 hari, 24 jam lah, dengan menggunakan bahan bakunya ya bahan fermentasi juga, yaitu jenis tempe, terus dicairkan dengan air secukupnya. Oke, berarti pembuatannya terbilang sederhana begitu. Sangat ya, sederhana. Pak? Dari mana Bapak mendapatkan ilmu pembuatan kompos yang semudah itu? Dulunya kita dapat tahu dulu di USU, habis itu dibawa lagi ke sama BLH, saya ke Jepang. Bersama Pak Arif berarti ya Pak ya? Iya. Sama-sama. Ternyata proses pembuatannya tuh sangat sederhana, tetapi itu memang sampai saat ini ya saya akui cara yang terbaik, yang tepat dan sangat murah. Ya, baik Pak Kep dan Pak Arif, sampai di situ dulu, kita break sejenak. Ya, pemirsa, kembali lagi di program Gurindam dan saya masih bersama dengan Bapak Insinyur Arif S. Trinugroho MT, Kepala BLH Medan, Badan Lingkungan Hidup, dan juga Pak Bahtiar alias Pak Kep, penggiat lingkungan ini. Sangat inspiratif pemirsa. Kembali ke Pak Arif, dalam catatan kami Pak Arif, untuk menanggulangi permasalahan sampah, BLH Medan itu bekerja sama dengan BLH yang ada di kota Kitakyushu, Jepang ya Pak ya? Dan itu sejak tahun 2013 ya Pak? 2013 ya. Nah, seperti apa kerjasamanya dan bagaimana perkembangannya sekarang? Ya, jadi sebetulnya masalah lingkungan hidup ini banyak. Ya. Kemudian kami mengetahui bahwa kota Kitakyushu di Jepang ini merupakan salah satu kota yang terbaik mengelola lingkungan hidupnya. Sehingga kami memutuskan untuk bisa bekerja sama dengan Biro Lingkungan Hidup Kota Kitakyushu. Untuk tahap pertama ini selama 2,5 tahun kita kerjasama difokuskan titik beratnya pada pengelolaan sampah. Ya. Terutama pengelolaan sampah yang berbasis pada masyarakat. Jadi karena ini harus kita terus sadarkan kepada masyarakat bahwa sampah itu bukan hanya ditangani oleh pemerintah,
tetapi justru secara bersama-sama dengan masyarakat barulah sampah ini bisa kita kelola dengan baik. Nah, kalau kota kita Kyushu itu bisa bertransformasi menjadi kota yang terbersih di Jepang gitu Pak. Medan sendiri bagaimana ini? Apa program ini hanya dilakukan di kota Medan saja Pak? Ya, program ini tidak dilakukan di Medan saja, di Surabaya sudah, di Semarang dan beberapa kota lain. Jadi kita ingin juga menjadikan Medan ini bersih, tidak hanya bersih tentunya ya, tetapi bagaimana lingkungan itu dikelola dengan baik. Ya. Karena kita tahu bahwa dampak lingkungan itu bukan hanya berjangka pendek, tetapi bisa berjangka panjang. Baik, bicara soal bank sampah dan juga rumah kompos ini ya. Sejak 2013 lalu itu resmi berdiri. Sekarang bagaimana perkembangannya Pak? Karena ini yang terlibat langsung ini di dalamnya. Perkembangannya kalau masyarakat mungkin bilang biasa ya. Saya pun termasuk masyarakat, tapi karena saya sudah di dalamnya, itu sangat luar biasa. Dulunya mereka mendengar organik, non-organik itu dia pikir hewan apa atau makhluk apa. Ya, ternyata mereka sekarang sudah tahu ada sampah yang bisa diolah jadi pupuk dengan metode Takukura, dan ada non-organik bisa jadikan tabungan. Dan itu menurut saya perkembangan luar biasa. Ya. Dan kedepannya ini kan menjadi tempat pelatihan masyarakat yang ingin mengetahui masalah sampah lebih dalam lagi di bank sampah Canang Induk itu. Jadi masyarakat bisa datang ke sana untuk mengetahui sampah apa yang bisa ditabung, sampah apa yang bisa dibuat pupuk. Iya. Kalau tadi berarti ini sudah berhasil mengedukasi masyarakat. Katakanlah yang sederhana tadi, mereka jadi tahu ada sampah, istilah sampah organik dan anorganik begitu ya Pak Kep. Nah, bagaimana dengan perubahan yang ada pada pola hidup bersih PHBS masyarakat di sana? Seperti apa Pak? Kalau perubahan pola hidupnya memang sudah nggak asing lagi ya. Banyak sudah iklan atau masyarakat sebagai menyampaikan. Memang sudah ada perubahan, tetapi dengan adanya kegiatan ini terlalu sering sudah melakukan yang seperti itu, sehingga merespon untuk membuat orang itu sadar sudah mulai ada, cuman tinggal membuat penekanan ke depannya. Mungkin bagi saya di masyarakat terus minta bantuan pemerintah itu untuk mengajak bagaimana ini menjadi benar-benar kebutuhan. Karena sadar sudah, tahu juga sudah, tapi belum menjadi kebutuhan. Tetapi ini akan jadi PR kita semua mungkin. Iya, baik. Kembali lagi ke Pak Arief, Pak. Kalau tadi rumah kompos dan bank sampah ini sudah berdiri, sudah ada perubahan signifikan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang agak sedikit sulit mungkin ya Pak ya. Bagaimana caranya menjaga konsistensi dan kesinambungan dari rumah kompos dan juga bank sampah masyarakat Sicanang Belawan ini Pak? Ya memang kami sadar ya, kalau membangun fisik seperti rumah kompos dan bank sampah itu mudah ya. Walaupun ini juga bantuan dari kota kita Kyushu, kita tidak mengeluarkan biaya. Oh baik. Namun merubah pola pikir, kemudian pola tindak dari masyarakat untuk menjadi sebagai budaya sehari-hari, ini yang terus memang harus kita lakukan. Pengalaman kota Yokohama, sepengetahuan saya, untuk masyarakatnya sadar saja memilah sampah itu dibutuhkan waktu 10 tahun sosialisasi secara masif di semua sektor. Jadi kami juga secara terus-menerus ya, tadi yang Pak Bahtiar katakan, kami terus-menerus mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Nah, satu hal lagi yang perlu saya tambahkan, rumah kompos dan bank sampah induk di Sicanang ini tidak hanya wilayah pelayanannya tidak hanya untuk Kelurahan Sicanang, tetapi ini kita jadikan satu model untuk mengelola terutama sampah organik menjadi kompos. Sampah dari pusat pasar, nantinya dari pasar induk yang sebagian besar adalah sampah organik, biasanya bekas-bekas sayur, itu kualitasnya sangat bagus, itu kita kelola di rumah kompos di Sicanang Belawan. Berarti dari kota Medan dibawa ke Sicanang Belawan ya. Sehingga timbulan sampah yang dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir itu menjadi berkurang. Sedangkan masyarakatnya sendiri kita libatkan, sekitar 300 kakak sekarang sudah terlibat, itu membuat kompos di rumah-rumah. Di rumah-rumah, jadi masing-masing, dan komposnya bisa mereka manfaatkan. Dulu menanam bunga ya, pepohonan itu tidak pernah bisa tumbuh
di kelurahan sana, tapi dengan hasil kompos mereka ini juga bisa tumbuh. Jadi kita lihat juga nanti bisa lebih indah, lebih baik banyak. Itu manfaatnya sangat besar, luar biasa. Berarti bukan biasa kalau masyarakat katakan itu biasa, ternyata ini luar biasa begitu ya pemirsa. Baik Pak Arief dan juga Pak Kep, ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi obrolan kita setelah tayangan yang berisi tentang komentar masyarakat terkait peran rumah kompos dan bank sampah warga Sicanang Belawan. Berikut ini. Jadi kita di sini melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di rumah tangga yang terkoordinasi di dalam bentuk bank sampah. Nah, sekarang ini bank sampah yang ada di Belawan Sicanang itu ada 28 unit. Setelah adanya bank sampah memang ada beberapa perubahan ya. Jadi program bank sampah itu sendiri masuk di tahun 2012 ke sini. Kenapa kita pilih di sini? Karena memang satu, daerah ini tidak termasuk daerah yang diangkut oleh Dinas Kebersihan. Proses pengangkutan ada, tapi waktunya tidak setiap hari. Yang kedua adalah perilaku. Mereka terbiasa membuang begitu saja sampahnya. Sejak adanya program bank sampah, banyak sudah perubahan, terutama di berkurangnya tempat timbunan sampah. Kami kegiatan sehari-hari kami ya mengumpulkan sampah, baru membuat kompos Takamura, dan kami memang menjaga lingkungan, mengutip sampah di lingkungan kami gitu. Nah, kami masyarakat Sicanang ini, Provinsi Sumatera Utara sudah mau melakukan bank sampah itu sampai sejauh mana. Tetapi dukungan pemerintah kepada kami masih kurang. Terlebih-lebih di pengadaan masalah mesin. Tenaga skill kami sudah siap, modal kami sudah siap, modal jual beli, dan hanya tenaga saja kami yang kurang. Ya, pemirsa, kembali lagi di program Gurindam dan masih bersama dengan tamu spesial saya, Bapak Insinyur Arief Trinugroho, Kepala BLH Medan, dan juga ada Pak Bahtiar alias Pak Kep, seorang penggiat lingkungan. Saya ke Pak Bahtiar kembali, apa hambatan yang ditemukan selama kegiatan operasional rumah sampah dan juga bank sampah, rumah kompos, dan juga bank sampah Sicanang Belawan, Pak Kep? Hambatannya itu sudah tahu tapi belum jadi kebutuhan. Satu, yang kedua, sudah tahu apanya nih perannya? Mereka sudah tahu sampah. Oke. Tetapi mereka belum ini menjadi kebutuhan, bahwasanya sampah ini bisa menjadi kebutuhan ke depannya. Dan ini kan masalah kendala. Ya. Kenapa itu saya sampaikan bahwasanya apabila apapun pekerjaan di muka bumi ini itu menjadi kebutuhan, ini tidak akan menjadi kendala siapapun. Jadi kendalanya itu karena ini belum jadi kebutuhan dia, jadi dia merasakan yang penting bisa antar, terus bahan itu terlalu bercampur, itu sangat menyusahkan kami memilahnya di sana. Oke. Nah, itu kendalanya. Ya, baik. Mungkin ada kendala lain nih Pak Kep, mumpung ada Pak Arief di sini disampaikan. Gak usah takut. Kalau kendala lainnya masalah gitu ya, Pak Arief? kebutuhan juga, kita kan punya kebutuhan hidup di Belawan itu agak sedikit besar ya. Cuci muka aja sudah bayar. Jadi memang untuk full time itu waktunya memang nggak bisa kita lakukan. Ya secara pribadi saya juga punya beban moral ya, karena kemarin juga melihat orang luar biasa melakukan lingkungan di Jepang itu tanpa pamrih. Kalau saya memang masalahnya punya kebutuhan hidup itu besar, sehingga harus pandai-pandai nyisai waktu untuk menjalankan masalah lingkungan ini. Ya, baik. Atas masalah ini, kendala dari Pak Kep tadi yang sudah jujur nih Pak Arief. Iya. Nah, ini bagaimana BLH memberikan solusi terhadap hal ini? Ya, jadi memang disadari bahwa menangani sampah ini atau mencintai lingkungan ini seharusnya sudah menjadi satu kebutuhan. Jadi berarti satu masukan yang bagus ya. Terima kasih Pak Kep ya. Kita nanti coba pikirkan bagaimana caranya, karena selama ini kita sudah terus melakukan tadi sosialisasi, bimbingan teknis dan lain sebagainya, diskusi tatap muka.
kunjungan juga ke masyarakat. Jadi sekarang kita titik beratkan pada kalau mereka sudah paham dari kewajiban bagaimana ini menjadi satu kebutuhan. Bahwa yang tadinya sampah itu hanya mereka wajib, yang tadinya mereka buang sembarangan, kemudian sekarang mereka sudah tahu, mereka kumpulkan, tetapi nantinya menjadi satu kebutuhan karena apa? Ternyata sampah itu punya nilai ekonomis. Ya. Sampah itu bisa jadi duit kok gitu. Iya. Nah kalau udah bisa jadi duit kan ya orang jadi satu kebutuhan dong. Orang butuh, siapa yang orang nggak butuh duit? Iya, Nah, iya. kita coba deh ini ke sana walaupun nanti juga bukan titik beratnya mencari uang dari sampah, tidak. Tetapi uang dapat dengan mengelola sampah dengan baik, insya Allah pahala juga dapat. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Jadi sekali kita melakukan pekerjaan, dunia dan akhirat kita dapat. Iya. Nah itu Iya. yang coba kita tanamkan kepada masyarakat sehingga itu menjadi kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan kan ini akan menjadi budaya sehari-hari Iya. dan pola hidup mereka ya. Ya, itu tadi kendala dari Pak Kep sendiri, Pak penggiat lingkungan. Kalau BLH sendiri ada kendala tidak, Pak? Ya, kami menangani bank sampah dan rumah kompos ini kan tentunya tidak sendiri. Kita juga harus kerjasama dengan pihak-pihak lain, dengan dinas kebersihan, dengan perusahaan daerah, pasar dan lain sebagainya. Kemudian juga tentunya dengan masyarakat dan para penggiat lingkungan. Tadi penggiat lingkungan juga di Medan terus terang seperti Pak Bahtiar, ada beberapa orang yang terus membantu kami, itu bukan full time mereka menjadi penggiat lingkungan, mereka juga tentunya harus mencari nafkah juga. Nah, ini tentunya kita harus kita harus bisa punya pemahaman yang sama, stakeholder yang menangani ini semua, sehingga ini bisa berjalan terus dengan baik. Itu dia. Karena koordinasi itu seringkali memang sangat mudah diucapkan, tapi ternyata dalam pelaksanaan seringkali juga banyak kendala juga. Baik Pak Arief dan juga Pak Kep, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan sukses menjalankan peran di masing-masing di BLH dan juga di masyarakat. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Gurindam. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dan seperti biasa saya akan bacakan bait Gurindam sebagai penutup sebuah Gurindam kontemporer. Siapa saja merusak lingkungan, tak patut ia jadi panutan. Pada kelestarian lingkungan, janganlah enggan agar selamat dari badai dan topan. Sampah berserakan dapat dipilah menjadi tempat mendulang rupiah. Saya Rahma Mandasari undur diri dan sampai jumpa.